There's not much to do when all I can. Hai teman-teman, jumpa lagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat-sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan harianku, kegiatan seorang ibu rumah tangga. Ini diawali dengan kegiatanku di pagi hari gitu teman-teman. Tadi ada cucian piring yang belum dicuci gitu ya. Kemudian piring yang udah bersih juga nggak aku simpan langsung di rak piring. Rencananya mau membersihkan rak piring sama keseluruhan di area dapur ini. Sebelum mulai kegiatannya, semua makanan-makanan yang ada di sini aku pindahkan dulu ke ruang sebelah gitu teman-teman. Biar lebih mudah saat pembersihan, biar nggak banyak debunya gitu teman-teman. Terus ini lanjut, aku kumpulkan semua piring-piringnya, aku turunkan dulu di bawah gitu ya, simpannya di lantai. Kemudian barang-barang yang ada di ambalan juga aku turunkan, biar lebih gampang pada saat pembersihannya. Ini aku membersihkan ambalannya sama rak piringnya menggunakan kain lap gitu ya teman-teman. Kain lapnya ini dicuci gitu ya, dalam keadaan basah pokoknya, membersihkannya ini gitu ya, supaya kotorannya itu nempelnya di kain lapnya ini gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, saat ini pada saat lagi mendengarkan atau menonton videoku, apa yang teman-teman lakukan saat ini, mungkin ada yang sedang beberes juga gitu ya kegiatannya, atau ada juga yang sambil santai-santai gitu ya, sambil nonton video aku. Buat kalian yang baru bergabung di channel aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa dukung aku dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Teman-teman, hari ini aku beberesnya seperti biasa ya, sambil cerita-cerita supaya nggak terasa gitu teman-teman ya. Hari ini aku ceritanya ingin membicarakan tentang gaya hidup minimalis. Mungkin di videoku sebelumnya juga aku pernah membicarakan hal ini ya. Karena aku memang ada rasa ketertarikan gitu teman-teman. Tapi kalau untuk memulainya ini pelan-pelan gitu ya. Dan alasanku untuk memulainya ini juga bukan karena aku punya banyak harta benda, aku punya banyak apapun gitu ya teman-teman. Tapi karena memang aku tertarik ingin menyederhanakan keinginan. Aku ingin memulainya juga nggak terlalu yang terburu-buru gitu ya. Karena pengalamanku di tahun yang lalu gitu ya teman-teman, aku ingin menerapkan gaya hidup minimalis ini langsung dalam satu keluargaku gitu teman-teman. Jadi pada saat itu aku masih baru-baru mempelajari gitu ya, apa sih gaya hidup minimalis itu. Meskipun sebenarnya udah lama tahu gitu ya teman-teman, udah lama juga aku menonton video-video yang membahas tentang gaya hidup minimalis. Kemudian pada saat itu aku pernah mengambil keputusan gitu ya. Pertama yang mau aku terapkan pada saat itu adalah mendeclutter barang-barang yang ada di rumahku, seperti pakaian. Waktu itu pakaian ya. Karena itu sesuai dengan pengalamanku dulu kan ngontrak rumah gitu teman-teman, atau tinggal di kosan gitu ya. Jadi selalu pindah-pindah rumah, tapi bawaan itu banyak gitu teman-teman. Dan sebenarnya bawaan kami itu, pakaian-pakaian itu juga nggak dipakai gitu ya. Lebih banyaknya itu disimpan sampai ada yang udah rusak, sampai digigit tikus gitu ya teman-teman. Jadi rasanya seperti menambah stres gitu ya, seperti menambah beban di dalam pikiran. Jadi pada saat itu aku memutuskan ingin mengadopsi gaya hidup minimalis. Tapi aku terlalu buru-buru gitu teman-teman, terlalu nggak mempelajari dulu lebih mendalami dulu apa sih gaya hidup minimalis gitu ya. Jadi aku keliru gitu teman-teman. Aku maunya itu semua anggota keluarga aku langsung ikut gitu. Padahal kan kita nggak bisa ya memaksakan
misalnya kita ingin mengadopsi gaya hidup minimalis gitu ya, mengadaptasi gaya hidup itu. Kemudian kita ingin orang lain juga langsung ikut gitu. Sebenarnya nggak bisa seperti itu ya teman-teman. Kita bisa memberitahu orang terdekat kita atau orang lain, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya aku mulainya dari diriku sendiri dulu gitu. Jadi pada saat itu sempat terjadi kesalahpahaman juga gitu ya aku sama suamiku, karena aku terlalu memaksakan diri gitu teman-teman, memaksakan mereka juga harus ikut seperti apa yang akan aku terapkan. Kemudian setelah aku declutter pakaian itu, kemudian ada banyak barang juga sih yang aku declutter gitu ya. Maksudnya barang-barang yang memang tidak dipakai gitu teman-teman. Setelah itu aku teman-teman, nggak maju lagi gitu, aku masih seperti biasa lagi gitu ya. Kemudian aku belajar lagi, aku lebih memperbanyak mendengarkan audiobook dari bacaan tentang minimalis, kemudian mendengarkan channel-channel dari teman-teman gitu ya. Kemudian aku belajar gitu teman-teman, apa yang harus aku terapkan lebih dulu gitu ya. Ternyata yang pertama yang aku harus lakukan itu sebenarnya adalah aku dulu yang mempraktekannya gitu teman-teman. Nanti kalau misalnya itu memang bisa diterima dengan baik oleh suami, oleh anakku gitu ya, berarti aku nggak perlu memaksakan mereka gitu teman-teman. Mereka akan dengan sendirinya bisa ikut gitu ya. Mungkin mereka masih belum paham gitu ya. Terus aku juga memberitahukannya itu dengan cara yang kurang tepat gitu teman-teman. Pakai cara yang maunya aku gitu ya. Seharusnya kan aku harus paham dulu gitu ya. Nggak semua orang bisa langsung mengadopsi salah satu gaya hidup gitu teman-teman. Hal apapun itu sebenarnya ya, kita nggak bisa memaksakan apapun yang kita mau gitu ya, sekalipun itu orang terdekat kita. Kemudian alasannya juga kenapa aku ingin mengadopsi gaya hidup minimalis ini, karena dari pengalamanku dulu, aku kan pernah mengalami gangguan kecemasan ya teman-teman. Itu karena aku terlalu banyak pikiran, banyak ketegangan gitu ya dalam pikiranku, terlalu menumpuk gitu teman-teman. Jadi itu juga bisa memicu gangguan kecemasanku, gangguan psikologi gitu teman-teman. Jadi aku ingin gitu ya, ingin sembuh, ingin bisa menikmati hidup dengan nyaman gitu teman-teman. Karena jujur aja dulu kalau aku ya, misalnya dengan perabotan rumah tangga, misalnya di dapur ini khususnya ya, dulu aku merasa ini semuanya terlalu sedikit gitu teman-teman. Padahal sebenarnya udah cukup untuk kebutuhan keluargaku sehari-hari gitu ya. Kemudian ada juga beberapa piring yang khusus buat tamu. Kalau misalnya ada tamu masih cukup gitu teman-teman, sesuai dengan kebutuhan. Tapi aku merasa semuanya ini sangat kurang dan selalu kurang. Mungkin sebagian orang juga menganggap ini mungkin kurang gitu ya, atau mungkin ada juga orang yang menganggap ini adalah cukup, sesuai dengan kebutuhan orang masing-masing gitu ya. Karena aku terlalu memikirkan dan selalu merasa kurang itu, aku jadi membandingkan diri dengan apa yang orang lain miliki. Kenapa aku tidak bisa memiliki piring-piring estetik seperti orang lain, tidak bisa memiliki gelas cantik seperti orang lain gitu ya. Padahal kebutuhan yang ada di dapurku ini udah cukup untuk keluargaku, seperti itu teman-teman. Jadi untuk sekarang aku belajar gitu ya untuk meminimalkan, menyederhanakan keinginan, karena keinginan dan kebutuhan itu berbeda teman-teman ya. Kalau keinginan itu apa yang udah kita punya tapi kita ingin lagi, sedangkan kebutuhan memang itu memang harus kita penuhi gitu ya, harus kita cukupkan gitu teman-teman. Dan bukan berarti kita itu menyerah gitu ya, karena udah merasa cukup jadi kita itu kurang semangat bekerja. Itu bukan seperti itu ya, kita tetap harus semangat bekerja gitu teman-teman. Terima kasih kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Bye. If I could lay down beside